Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani dengan NIM 1914080002. Saya dari kelas Tadris IPA Fisika UIN Imbam Bonjol Padang. Pada video ini saya akan membuat yaitu video review materi pembelajaran pada mata kuliah metodologi penelitian. Nah, baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan yaitu mengenai resume pada bab 4, yaitu yang pertama, pengertian, deskripsi data, hasil penelitian, dan cara menyusunnya pada penelitian. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari deskripsi data. Deskripsi data merupakan gambaran data yang digunakan di dalam suatu penelitian. Dalam pengujian deskripsi data ini, peneliti mencoba untuk mengetahui gambaran atau kondisi responden yang menjadi sampel di dalam penelitian ini. Berikut adalah penelitian deskriptif. Contoh yang saya ambil untuk penelitian deskriptif ini yaitu dengan judul pelaksanaan penelitian evaluasi pelaksanaan program muatan lokal keterampilan di SMP Negeri 15 Yogyakarta. Di dalam penelitian deskriptif ini, deskripsi hasil datanya yaitu teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan teknik angket atau kuesioner, yang dimana teknik angket ini menggunakan pedoman observasi. Berikut adalah teknik angket itu merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk menjawabnya. Kemudian cara dalam penyusunan hasil data di dalam penelitian deskriptif, yaitu data pada penelitian ini merupakan data kuantitatif deskriptif, yaitu untuk datanya digunakan menganalisis statistik deskriptif dengan presentasi. Skala pengukuran instrumen pada penelitian ini yaitu menggunakan skala Likert, yang dimana dengan rentang skor antara 1 sampai dengan 4, sehingga diperoleh reratanya atau means idealnya 2,5 sampai dengan 0,5. Nah, analisis data dengan bantuan software pelaksanaan program muatan lokal keterampilan di SMP Negeri 15 Yogyakarta. Kemudian pelaksanaan program muatannya berdasarkan kepada pengkategoriannya dan analisisnya pun pada masing-masing komponen, subkomponen, dan indikator dari pelaksanaan program tersebut. Nah, berikutnya adalah penelitian eksperimen. Contoh yang saya ambil di dalam penelitian eksperimen ini yaitu analisis penggunaan metode eksperimen dalam pembelajaran IPA di SD Segugus Ngudi Kauruh, Kecamatan Karangwelas, Kabupaten Banyumas. Nah, di dalam penelitian eksperimen ini, deskripsi hasil datanya yaitu penelitian ini menggunakan penelitian eksperimen atau komparasi yang terbagi di dalam dua kelas eksperimen. Yang pertama yaitu eksperimen 1 dan eksperimen 2. Pengumpulan datanya pun menggunakan metode dokumentasi dan metode tes. Berikut adalah cara penyusunan deskripsi hasil data di dalam penelitian eksperimen. Yang pertama yaitu metode dokumentasi. Digunakan untuk memperoleh gambaran umum dari data siswa. Yang kemudian yaitu metode tes, digunakan untuk mendapatkan data dari prestasi belajar IPA siswa setelah dilakukan pembelajaran dengan menggunakan model grup investigasi dan model jigsaw. Kemudian penyusunannya adalah dengan eksperimen 1 dan eksperimen 2. Kemudian dilanjutkan dengan instrumen yang layak digunakan. Kemudian data hasil dari tes awal, yang dimana dari post-tes eksperimen 1 dan data hasil post-tes eksperimen 2. Kemudian data hasil tes dari tes akhir, yang dimana data hasil tes eksperimen 1 dan data hasil akhir eksperimen 2. Nah, berikutnya adalah penelitian korelasi. Di dalam penelitian korelasi ini saya mengambil contoh dengan judul implikasikan kompetensi IT mahasiswa terhadap hasil pembelajaran di perguruan tinggi vokasional Universitas Pendidikan Indonesia. Di dalam menyusun deskripsi hasil data di dalam penelitian korelasi terdapat uji normalitas data, analisis korelasi, dan uji signifikasi. Yang dimana di dalam uji normalitas data ini distribusinya normal,
dan distribusi tidak normal. Jika distribusinya normal, maka dapat menggunakan statistik parametrik. Namun, jika distribusinya tidak normal, maka menggunakan statistik non-parametrik. Nah, berikutnya yaitu dalam analisis korelasi, yaitu dengan menggunakan rumus koefisien korelasi produk moment. Selanjutnya yaitu uji signifikansi. Uji signifikansi ini yaitu menguji tingkat signifikasi korelasi antara variabel X dengan variabel Y setelah harga R diterima atau diperoleh. Kemudian, uji signifikansi ini dihubungkan dengan rumus T total. Nah, berikutnya adalah deskriptif data dari penelitian PTK, penelitian tindakan kelas. Yang pertama yaitu deskripsi hasil data. Pada penelitian PTK ini saya mengambil contoh deskripsinya yaitu dengan judul meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5B SD Negeri 1 Suber Agung Kecamatan Metro Kubang Kabupaten Lampung Timur. Nah, hasil deskripsinya yaitu menggunakan deskripsi lokal penelitian dan datanya diperoleh dari data pendidik. Cara menyusun deskripsi hasil datanya yaitu yang pertama menggunakan kondisi awal, yaitu peneliti menemukan beberapa aktivitas siswa yang pasif di dalam mengikuti proses pembelajaran. Kemudian aktivitas guru di dalam pembelajaran cenderung yang belum memberikan ruang bagi siswa. Itu merupakan kondisi awal di dalam penelitian PTK ini. Dan selanjutnya yaitu dilihat dari pelaksanaan siklus satunya, yaitu terdiri dari tahap perencanaan, pertemuan 1, dan hasil observasi siklus 1, kemudian refleksi. Nah, selanjutnya yaitu hasil observasi siklus 2. Hasil observasi siklus 2 ini merupakan perbaikan dari siklus 1, yaitu yang tetap terdiri dari tahap perencanaan, pertemuan 1, kemudian hasil observasinya, dan direfleksikan lagi. Nah, selanjutnya yaitu penelitian kepustakaan. Di dalam penelitian kepustakaan ini saya mengambil contoh yaitu dengan judul pengaruh model pembelajaran problem based learning terhadap belajar kritis siswa SMP pada pembelajaran biologi materi pemanasan global. Deskripsi datanya yaitu karakteristik model pembelajaran problem based learning. Dan cara penyusunan deskripsi hasil datanya yaitu yang pertama, peneliti terjun langsung ke lapangan. Yang kedua, dengan cara mengkaji hasil penelitian yang relevan. Dan selanjutnya yaitu bekerja sama secara aktif dengan kelompok-kelompok yang terdapat di dalam penelitian. Dan yang terakhir yaitu cara penyusunan deskripsi hasil penelitiannya dengan berpusat kepada permasalahan kehidupan yang nyata. Nah, yang terakhir yaitu deskripsi data tentang penelitian mix. Di sini saya mengambil contoh yaitu dengan penerapan model pembelajaran berbasis masalah terhadap keterampilan proses sains pada tema benda-benda di lingkungan sekitar kelas 5 min 10 Aceh Besar. Di sini deskripsi datanya adalah pelaksanaan penelitian ini dilakukan di min 10 Aceh Besar pada tanggal 30 Oktober sampai dengan 11 November 2017 pada siswa kelas 5A sebagai kelas eksperimen dan kelas B sebagai kelas kontrol. Nah, cara penyusunannya yaitu yang pertama yaitu menggunakan hasil pretest, yang kedua menggunakan hasil post-test, dan yang ketiga yaitu dengan observasi, menggunakan keterampilan proses sains, dan yang terakhir yaitu menggunakan tes akhir, yaitu dengan pemberian tes akhir ini bertujuan untuk mengukur keterampilan proses sains setelah diberi perlakuan berupa model pembelajaran yang berbasis masalah. Berikutnya adalah hasil penelitian untuk setiap tahap pada model penelitian pengembangan R&D. Tahap berikut adalah tahapan-tahapan dalam penelitian R&D. Yang pertama yaitu Research and Information. Yang diperoleh pada tahap ini yaitu studi literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, pengukuran kebutuhan penelitian dalam skala kecil, dan kesiapan untuk merumuskan kerangka kerja di dalam penelitian. Kemudian tahapan yang kedua adalah planning, yang dimana di dalam tahap planning ini yaitu merumuskan kecakapan dan keahliannya. Hasil yang diperoleh yaitu permasalahan, menentukan tujuan yang dicapai bisa setiap tahapan, desain atau langkah-langkah penelitian, dan jika mungkin diperlukan yaitu melaksanakan studi kelayakan secara terbatas. Selanjutnya yang ketiga tahapannya adalah develop
preliminary form of products, yaitu dengan mengembangkan bentuk permulaan dari produk yang akan dihasilkan. Nah, hasil yang diperoleh di dalam tahapan ini yaitu persiapan komponen pendukung, menyiapkan pedoman dan buku petunjuk. Kemudian hasil yang kedua, melakukan evaluasi terhadap kelayakan alat-alat pendukung. Dan hasil yang ketiga, contoh dalam pengembangan bahan pembelajaran. Dan yang keempat adalah proses pembelajaran dan instrumen evaluasi. Nah, yang keempat di dalam tahapan pengembangan ini yaitu preliminary file testing, adalah pengumpulan dan analisis data dapat dilakukan, yaitu dengan menggunakan jenis angket, wawancara, dan tes. Dan yang kelima adalah main product revision, yang dimana pada tahap ini melakukan perbaikan terhadap produk awal yang dihasilkan berdasarkan hasil uji coba awal. Dan tahapan yang keenam di dalam penelitian pengembangan yaitu operational product revision, yang dimana pada tahap ini peneliti melakukan perbaikan penyempurnaan terhadap hasil uji coba yang lebih luas. Nah, yang ketujuh yaitu mengenai tahapan main file testing, yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara kuantitatif. Dan hasil yang diperoleh di dalam uji coba ini adalah dalam bentuk evaluasi terhadap pencapaian hasil uji coba atau desain model yang dibandingkan dengan kelompok kontrol. Dan berikutnya yaitu tahapan yang ke-8 di dalam penelitian pengembangan ini yaitu operational file testing, yaitu pada tahapan ini langkah uji validasi terhadap model produk yang dikembangkan. Dan yang ke-9 tahapannya yaitu dengan final product revision, adalah peneliti melakukan perbaikan akhir terhadap model yang dikembangkan guna menghasilkan produk finalnya atau produk yang telah sesuai dengan tujuan dikembangkan produk tersebut. Kemudian yaitu yang ke-10 adalah dissemination and implementation, yang dimana pada tahapan ini peneliti menyebarluaskan produk atau model yang dikembangkan kepada khalayak atau masyarakat luas dan mengkomunikasikan serta mensosialisasikan temuan atau model yang telah dikembangkan tersebut. Dan yang terakhir adalah tahapan stakeholder, yaitu yang terkait dengan temuan peneliti, yang dimana ini merupakan penyampaian bentuk-bentuk atau hasil akhir dari temuan penelitian tersebut dikembangkan. Nah, selanjutnya yaitu analisis data hasil penelitian. Yang pertama yaitu penelitian deskriptif. Analisis datanya adalah yang pertama editing. Pada tahap ini peneliti melakukan pengecekan kelengkapan, kemudian kebenaran kuesioner agar tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan di dalam penelitian. Dan yang ketiga adalah scoring atau penulis menilai pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di dalam kuesioner. Dan yang selanjutnya adalah skor diberikan dengan memperhatikan tipe datanya. Nah, yang berikutnya adalah penelitian tindakan kelas. Di dalam analisis datanya yaitu adalah suatu kegiatan yang mencermati atau menelaah, menguraikan, dan mengaitkan setiap informasi. Di sini dapat dilakukan dengan beberapa bentuk, yaitu yang pertama tahapan awal, kemudian proses belajar, dan hasil pembelajaran untuk memperoleh kesimpulan. Dan analisis data berikutnya yaitu pada penelitian tindakan dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan pendekatan naratif kualitatif. Teknik analisa di dalam data penelitian PTK ini yaitu mengidentifikasikan tema-tema, membuat kode pada hasil survei, interview, dan angket, ajukan pertanyaan kunci, peta konsep, analisis faktor yang mendahului dan mengikuti. Nah, yang ketiga adalah penelitian mix. Analisis yang diperoleh dari penelitian mix ini yaitu yang pertama analisis campuran, yaitu yang berbasis analisis terhadap kualitatif dan terhadap kuantitatif. Kemudian yaitu analisis bertahap. Yang pertama yaitu menggunakan analisis kualitatif kuantitatif dan analisis kuantitatif kualitatif. Dan yang terakhir adalah analisis data hasil temuan korelasi, yang dimana analisis ini dilakukan pada data kualitatif lalu diikuti dengan data kuantitatif.
Nah, berikutnya adalah penelitian eksperimen. Di dalam analisis data hasil penelitian eksperimen ini, analisis datanya yaitu yang pertama mentabulasikan data ke dalam daftar distribusi frekuensi. Kemudian peneliti untuk dapat membuat tabel distribusi frekuensi dengan panjang kelas yang sama. Kemudian daftarnya diselesaikan dengan menggunakan harga-harga yang telah dihitung dalam penelitian tersebut. Kemudian analisis respons siswa yaitu dianalisis dengan menghitung rata-rata keseluruhan skor yang telah dibuat dengan model skala Likert. Nah, yang terakhir adalah penelitian korelasi. Di dalam analisis data penelitian korelasi ini, peneliti menggunakan atau mengkorelasikan hasil pengukuran suatu variabel dengan variabel yang lainnya. Dan yang kedua yaitu menggunakan teknik korelasi bivariat, yaitu dengan menggunakan untuk menghitung tingkat hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Nah, berikutnya saya menjelaskan yaitu mengenai pembahasan dan hasil penelitian berikut saya akan menjelaskan yaitu mengenai pembahasan penelitian berdasarkan contoh. Di sini saya menjelaskan yaitu mengambil contohnya dari skripsi dengan judul Penerapan Pembelajaran IPA di Alam Terbuka kelas 5 SD Negeri 2 Banjarrejo, Batanghari, Lampung Timur. Nah, jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Yang dimana pembahasan penelitiannya yaitu di sini peneliti menggunakan analisis kualitatif deskriptif sebagai pemaparan datanya, yang mana peneliti memperoleh baik melalui wawancara ataupun dokumentasi dari pihak-pihak yang bersangkutan. Dan di dalam penelitian ini juga pembahasannya adalah pembelajaran IPA di alam terbuka merupakan salah satu strategi di dalam pembelajaran. Ini lebih menekankan pada pendekatan pembelajaran di alam terbuka. Nah, berikut adalah keterbatasan dari penelitian. Di dalam keterbatasan penelitian ini, saya mengambil beberapa contoh dari berbagai jenis penelitian, yaitu yang pertama adalah penelitian korelasi. Nah, keterbatasan di dalam penelitian korelasi ini yaitu peneliti sulit untuk mendapatkan jaminan bahwa semua responden akan mengembangkan kuesioner yang diberikan, karena kuesioner yang diberikan tidak dapat dikembalikan pada hari itu juga. Kemudian keterbatasan penelitian korelasi ini juga waktu pelaksanaan yang penelitiannya relatif singkat, sehingga jumlah sampel yang diterima masih jauh dari yang diharapkan oleh peneliti atau penulis. Kemudian yang kedua adalah penelitian R&D. Keterbatasannya adalah masih terdapat jawaban kuesioner yang tidak konsisten menurut pengamatan peneliti, karena responden yang cenderung kurang teliti terhadap pernyataan yang ada di dalam data, sehingga terjadi tidak konsisten terhadap jawaban kuesioner. Kemudian keterbatasan yang kedua di dalam penelitian R&D ini yaitu sedikitnya jumlah sampel yang diambil karena keterbatasan biaya dan tenaga penelitian. Nah, berikutnya yaitu penelitian eksperimen. Keterbatasan yang terdapat di dalam penelitian eksperimen ini yaitu keterbatasan alat praktikum atau fasilitas lab, kemudian keterbatasan laboratorium untuk melakukan eksperimen. Nah, selanjutnya adalah penelitian deskriptif. Di dalam penelitian deskriptif ini terdapat beberapa keterbatasan. Yang pertama yaitu penelitian ini hanya didasarkan pada kuesioner yang berisi pengakuan siswa yang tidak dilakukannya triangulasi. Kemudian instrumen hanya divalidasi oleh ahli dan tidak diuji cobakan kepada siswa. Kemudian peneliti memang mengobservasikan subjek, namun belum sepenuhnya mengarah kepada sikap yang dikehendaki. Dan keterbatasan dari penelitian deskriptif ini juga isi angket secara keseluruhan hanya menyangkut kemampuan afektif, tidak sampai kepada kemampuan psikomotor dan kognitif. Nah, berikutnya adalah keterbatasan dari penelitian mix, yaitu peneliti tidak dapat memperoleh data yang diperlukan disebabkan oleh kerahasiaan perusahaan sehingga mempengaruhi hasil penelitian.
Dan yang terakhir adalah penelitian PTK, yaitu keterbatasannya adalah yang pertama validasi penelitian tindakan kelas, kemudian dalam melakukan generalisasi terhadap penelitian tersebut.